Saudara, sangat menarik. Minggu yang lalu selesai ibadah, saya bercakap-cakap dengan Ko Robinso. Lalu tadi malam saya tanya sama Ko Robinso, Ko Robin, berkat pembicaraan kita kemarin dalam minggu lalu itu sangat rahasia nggak? Boleh nggak saya bagikan ke jemaat? Ko Robin mengatakan, oh ya nggak apa-apa, itu kan masalah banyak orang, bukan masalah satu orang, dia bilang. Wah, jadi saya tidak menyalahi itu, saudara. Ya, Ko Robin menceritakan, ya, saya punya teman, suka ngomong-ngomong dengan dia, sudah menikah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya Ko Robin ya, belasan tahun ya, belum puluhan tahun ya, belasan tahun ya. Dan setelah menikah sekian belas tahun, mereka merasakan tidak ada kasih. Hidup pernikahan mereka itu hambar. Padahal saudara, mereka sudah punya anak-anak. Karier suaminya bagus, kerjanya bagus, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Dan mereka mengatakan, ya gimana? Gak ada perasaan kasih. Mungkin sudah boring ya pernikahannya, sudah jenuh. Nah, kenapa kok menikah? Ya dulu menikah bukan karena kasih. Dulu karena ya sudah teman dekat dengan dia sejak SMA. Lalu setelah berteman dekat pergi studi sama-sama ke luar negeri. Setelah itu pulang dari luar negeri masih dekat. Karena dekat saja. Lalu tidak ada pilihan. Wanita lain, papanya bilang, mamanya bilang, udah cepat nikah, umurmu udah cukup. Tidak ada pilihan lain menikah, tapi tidak ada kasih. Nah sekarang, karena sudah merasa nggak tahan, karena bagaimana mungkin hidup tanpa kasih? Sedangkan dia sudah bekerja, karirnya bagus dan sebagainya. Nah, ini masalahnya saudara. Istrinya diajak cerai nggak mau. Kenapa tidak mau? Ada dua alasan. Yang pertama dikatakan sudah ada anak-anak. Yang kedua karena dia masih cinta. Sedangkan suaminya mengatakan saya nggak cinta itu, saya nggak ada perasaan lagi. Susah sekali, nggak ada komunikasi. Kalau diajak komunikasi, selalu jawabnya whatever. Diajak pertimbangan apa-apa whatever. Terserah kamu, tapi terserah. Jadi untuk apa berkomunikasi kalau selalu minta pendapat, selalu pendapatnya whatever, kamu kepingin ini atau kepingin itu whatever, begitu. Jadi untuk apa dipertahankan? Saudara, ini bukan masalah satu orang, bukan satu keluarga, tapi banyak keluarga yang juga mengalami seperti ini, saudara. Saudara bisa merasakan betapa menderitanya orang yang hidup menikah dalam satu keluarga, tapi tidak ada cinta. Kalau komunikasi selalu whatever, sangat menderita. Nah, kalau menurut pendapat saudara, apakah pernikahan seperti ini sebaiknya dipertahankan atau tidak? Begitu konseling, Pak. Ya? Konseling. Sudah dikonseling. Pergi ke sana. Ya, mestinya cari usaha untuk konseling. Tapi dia mengatakan apa yang dikonselingin? Wong aku ini sudah tidak seneng kok. Dasar menikahnya itu sudah tidak cinta kok. Hanya karena orang tua nyuruh, nggak ada pilihan lain, ya sudahlah. Mau apa lagi? Yang dikonselingin apa? Kalau ada problem, saya ingin menyelesaikan problem, saya tidak bisa, saya minta bantuan orang lain. Tapi ini problemnya adalah saya sudah nggak suka. Hambar pernikahannya. Orang Kristen apa bukan, Pak? Oh iya benar. Nah, ini kan bukan masalah Kristen atau bukan ya Kristen saudara. mah nggak boleh. Oh, kalau Kristen nggak boleh. Jadi kalau bukan Kristen ya boleh-boleh begitu masalahnya. Sekarang kita nggak bicara Kristen tidak Kristen, saudara. Kalau pernikahan seperti ini, saudara, diteruskan apa enggak? Enggak.
Enggak ya? Kenapa enggak? Dua pihak kan sama-sama sakit. Sama sakit. Padahal istrinya mengatakan, oh aku nggak mau cerai, aku masih mencintai dia. Ya kan saat itu aja nanti suatu ketika suaminya berbuat kayak gitu. Lama-lama kan juga nggak cinta. Iya. Tapi suami istrinya mengatakan aku masih cinta. Jadi disuruh cerai nggak mau. Iya kan? Egois. Aneh ya memang ya. Laki-laki memang aneh, nggak cinta tapi punya anak. Kemarin ada bos. Ya. Cinta nafsu ya. Saudara-saudara, ada sebuah buku yang terkenal, klasik. Saya nggak suka judulnya, tapi isinya bagus, sudah baca. Judulnya itu begini, Love is a feeling to be learned. Saudara suka nggak judul buku ini? Love. Oh, Tresno Jakaran Sapaokulino, gitu ya. Cinta lantaran terlalu biasa, katanya. Lama-lama bosan juga, seperti ini katanya begitu ya. Secara Walter Trobis, itu bukunya melegenda itu. Love is a feeling to be learned. Saudara setuju nggak dengan judul buku ini? Iya. Setuju. Kenapa? Kita kan sama-sama saling mengenal, saling memahami satu sama lain kalau mau cinta. Ya, gitu ya. Tapi disebutkan love is a feeling to be learned. Berarti itu cinta dulu baru learn. Saya kurang setuju, saudara. Mengapa, saudara? Sebab memang di dalam cinta ada feeling. Itu bagian kecil. Iya. Tapi cinta itu bukan cuma feeling. Nah, saudara, pemahaman tentang cinta, apalagi cinta suami istri, itu saat ini sangat dikacaukan oleh Hollywood. Ditambahi bukan cuma Hollywood, tapi ditambahi dengan Bollywood juga. Ada yang tahu Bollywood kan? Oke. Yang gini-gini itu tandanya suka film India itu. Hollywood, saudara. Ya. Kenapa? Sebab seringkali digambarkan cinta suami istri itu wah penuh sensasi, erotik, mesra, indah, menyenangkan, penuh dengan pesta satu dengan yang lain meriah sekali. Tapi kebanyakan cinta Hollywood itu akhirnya apa? Cerai juga, saudara. Dan banyak orang, saudara, terjebak di dalam konsep pikiran seperti itu, bahwa yang namanya keluarga saling mencintai itu adalah seperti film-film Hollywood tadi, seperti telenovela, seperti sinetron-sinetron itu, sehingga banyak orang menganggap pernikahan yang bahagia saling mencintai itu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu, tidak penuh nafsu, erotik, wah indah, lalu penuh pesta yang begitu ceria, lalu cinta itu rutin aja, untuk apa dipertahankan? Kalau rumah tangga itu sudah kehilangan arti cinta, untuk apa diperjuangkan? Berguna nggak untuk diperjuangkan? Banyak orang mengatakan pernikahan tanpa cinta itu percuma diperjuangkan. Sebab toh nanti akhirnya ujung-ujungnya juga bisa. Saudara, ada seorang Amerika ikut sebuah tour ke satu negara lain, saudara, gabung dengan banyak dengan banyak orang-orang yang ikut tur, masuk ke pedalaman suatu daerah begitu, dipandu oleh seorang tour guide. Lalu ada rombongan iring-iringan manten, saudara. Dasar manten desa kan, biasanya manten desa kan nggak seperti di sini pakai mobil, pakai limusin. Di sana nggak, diiring pakai banyak orang, teman-temannya jalan gitu. Lalu ditanya, loh itu apa itu iring-iringan itu? Lalu guide-nya mengatakan,
Oh itu pernikahan desa. Di desa sini kalau menikah begitu. Manten wanitanya itu diiring banyak teman-temannya untuk dipertemukan ke manten pria katanya begitu. Loh itu manten toh. Loh manten kok pakai cadarnya itu cadar begini. Kalau di negaraku pakai cadar itu transparan jadi kelihatan kecantikannya. Loh masa manten pakai cadarnya cadar tebel gini saudara. Kayak apa kacamatanya kuda gitu taruh di depan begini sehingga nggak kelihatan itu. Zaman dulu juga begitu. Saudara kalau baca pernikahan antara Yakub dengan Lea itu pakai cadarnya tebal sehingga waktu menikah Yakub itu nggak sadar bahwa yang dinikahi itu bukan Rachel yang dia inginin. Yang dicintai, yang dinikahi itu ternyata kakaknya yang namanya Lea yang matanya gak juling. Baru setelah malam tidur, besok paginya bangun tidur bareng, loh, buka cadar, loh, lah jadi matanya kayak begini. Ini bukan pilihanku. Yang dipilih adalah Lea yang cantik. Kenapa? Karena cadarnya tebal begini, saudara. Nah, karena di dalam kekagetannya, surprise dia tanya kepada tour guide-nya. Kalau gitu angka perceraian di negaramu ini tinggi sekali ya. Lalu dia mengatakan kenapa? Kenapa kok kamu memprediksi di sini angka perceraiannya tinggi? Di sini nggak ada perceraian di desa ini. Masa katanya begitu? Ini enggak. Pengantin itu nggak melihat siapa jodohnya begini. Kok bisa katanya begitu? Lalu dia cerita bahkan di desa ini, di pedalaman ini, seringkali orang itu memilih calon teman hidupnya, istrinya atau suaminya, itu sudah dipilihkan orang tuanya. Sudah dijodohkan orang tuanya. Begitu. Tapi tidak ada perceraian. Lalu si turis dari Amerika ini tanya, apa rahasianya? Dia mengatakan di negaraku, dia bilang. Orang menikah itu karena cinta. Dia memilih sendiri orang yang dicintai untuk dinikahi. Loh di negaramu ini malah dijodohkan, malah seringkali nggak tahu mau menikah dengan siapa, cadarnya aja tebel. Setelah pernikahan baru tahu, oh aku menikah dengan dia toh, yang hidungnya itu mancungnya ke dalam. Wah, dia kaget gitu, ya toh. Kok bisa di sini ini angka perceraiannya itu kecil sekali. Di negara Amerika kok angka perceraiannya tinggi, kenapa? Si guide-nya ini nggak bisa jawab, saudara. Dia memerlukan beberapa hari untuk merenungkan. Lalu dia punya jawaban. Jawabannya begini. Wah, aku tahu jawabannya. Di negaramu Amerika katanya begitu. Orang menikah dengan orang yang dicintainya, betul ya? Kita akan menikah dengan orang yang kita cintai kan. Kita pilih sedemikian rupa sampai, oh betul-betul nih aku jatuh cinta dengan ini. Kalau ditanya, kenapa kamu kawin dengan dia? Karena aku cinta dia. Begitu. Tapi di negara ini, di pedalaman ini katanya begitu. Kita itu diajarin, cintailah orang yang kamu nikahin. Beda nggak? Gimana? Kita akan selalu mencintai orang, menikahi orang yang kita cintai. Kalau nggak cinta, buat apa menikah? Kalau sudah tidak ada cinta, buat apa pernikahan dipertahankan? Tetapi di sini diajarkan, karena kamu sudah menikah, cintailah orang yang kamu nikahi. Saudara, mengapa saudara? Karena banyak orang itu dikacaukan pengertian antara cinta, antara kasih dengan suka, antara kasih atau cinta dengan senang. Senang dan suka itu berbeda dengan cinta. Ada yang tahu apa bedanya? Beda? Bedanya apa? Kalau misalnya kayak seperti kita melihat barang di toko, Pak. Kalau kita lihat senang, tapi pas bawa pulang tuh kayak beli handphone suka baterainya ngadat. Itu
itu berarti Bisa pakai handphone lu. Itu berarti suka, seneng. Tapi karena ngadap bisa dikembalikan lagi kan? Belum 3 bulan kan boleh kembali kan? Ya kan? pikiran saya simpelnya gitu, Pak. Iya, gitu. Nah kalau cinta, lah sekarang gitu. Balikin, pulangin aja aku ke rumah orang tuaku gitu. Ada Pak, kalau cinta rasanya nggak lama, tapi kalau suka biasanya tahan lama. Oh, kalau suka tahan lama. Kalau cinta, kalau cinta itu cepet bosan. Oh, kalau suka itu tahan Suka kan lama. kayak sayang gitu Pak, sayang ke barang, tapi suka kan kadang-kadang kan sampai lama gitu. Oh, gimana ini? Tapi kalau cinta kan cinta sesaat, udah ketemu yang lain udah lupa. Ah, iya sudah. Ini cinta karena lokasi. Suka tergantung perasaan. Suka itu tergantung perasaan. Kalau cinta, wah ini dia. Cinta semata. Lebih tinggi yang ini. Kalau suka Kalau cinta tergantung apa? Prinsip, bukan tergantung dompet. Tergantung prinsip. Wah, oke. Saya wawancarai kalau gitu. Tergantung prinsip itu prinsip apa misalnya? prinsip firman Tuhan. Gimana Martin? Saya belum tahu, Pak. Aku dengar tadi dia berat. Berat. Makanya sampai sekarang belum kawin-kawin ya. Oke. Iya Martin. Iya saudara, seringkali memang senang dan suka itu memang tergantung sikon, situasi dan kondisi. Senang dan suka itu tergantung mood, betul nggak? Oh lagi moodnya seneng, suasananya mendukung, itu aku suka banget. Begitu saudara ya. Tapi bila situasi dan kondisinya atau moodnya berubah, suasana hatinya berubah, maka aku jadi tidak suka. Bosan betul, gitu. Nah banyak pernikahan yang kacau karena menganggap bahwa aku itu cinta, padahal sebetulnya aku cuma suka, aku cuma senang. Begitu. Seperti barang saudara. Pada waktu di toko dilihat-lihat kok bagus ya, dicoba-coba sebentar kok bagus ya, kan mesti dicoba dulu kan, daripada nanti salah kan dengan itu kok boleh dikembalikan. Wah. Nah kalau sudah dicoba-coba dulu, waduh, ternyata sudah beberapa kali nggak suka, ya sudah dikembalikan saja. Itu senang, itu suka, saudara. Tergantung pada situasi, kondisi, dan mood, perasaan. Begitu. Tetapi cinta tidak tergantung hanya situasi dan mood, saudara. Suka, cinta itu lebih tinggi dari itu. Sehingga kalau disebutkan love is a feeling to be learned, sebetulnya nggak benar. Sebab cinta itu bukanlah perasaan yang perlu dipelajari, lebih daripada perasaan itu, saudara. Saya bacakan ya, Yohanes yang kita baca tadi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yang pertama, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, hukum Allah, Alkitab setebel ini, bisa diringkaskan menjadi satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Diringkas lagi menjadi kasih. Jadi kalau siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Mengapa saudara? Sebab Allah adalah kasih. Itu masalahnya. Jadi kasih itu apa? Kasih itu bukan feeling. Kasih adalah salah satu dari sifat Allah yang tertinggi.
Sehingga disebutkan Allah adalah kasih. Nggak boleh dibalik, kasih adalah Allah, bukan. Ya. Dulu saudara, di Indonesia itu berkembang ramai sekali Children of God. Di sini juga kan, Children of God. Pokoknya dasarnya cinta sama cinta. Kamu boleh hidup bersama. Sehingga ada laki-laki yang punya perempuan sampai 45. Ada yang perempuan sampai punya beberapa laki-laki. Oh, sampai ribut di Indonesia, saudara. Mengapa? Karena dia mengatakan God is love. Betul ya? Ayatnya tadi mengatakan God is love. Tapi dia membalik. Kalau God is love, artinya love is God. Betul nggak? Betul nggak, saudara? God is love. Jadi love is God. Betul nggak? Enggak bisa dibalik. Tuhan memang cinta. Tuhan itu salah satu sifat utamanya adalah cinta. Kalau dia tidak cinta, itu bukan Tuhan. Itu ilah. Tetapi tidak bisa dibalik. Kalau cinta itu Tuhan. Sehingga apa saja yang di atas namakan cinta itu halal. Enggak, saudara. Nah, di sini disebutkan sebab Allah adalah kasih. Salah satu sifat utama Allah adalah kasih. Dan Yohanes pasal 4 ayat 7 disebutkan sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita itu mengatakan berasal dari Allah, maka kita harus memiliki kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah. Jadi kalau orang mengatakan, aku sudah lahir baru, hidupku sudah diubah oleh Allah, tetapi dia tidak memiliki kasih, itu nonsens. Sebab disebutkan bahwa setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena sifat Allah, salah satu yang utama adalah kasih. Saudara, dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya baca sekali lagi, supaya saudara tahu apa kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Apa maksudnya? Saudara, maksudnya, saudara, kasih itu bukan perasaan. Perasaan itu cuma salah satu bagian kecil dari kasih seperti yang saya uraikan 2 minggu yang lalu. Perasaan itu anugerah yang Tuhan beri. Seperti kehendak bebas. Itu anugerah yang indah. Ibarat Cik Mimi jago masak atau Ibu Ginting jago masak, maka perasaan itu seperti bumbu masak. Bukan bumbu masak, bumbu penyedap. Ya saudara. Kalau yang tidak bisa masak, saudara, supaya masakannya enak, maka 1 kuali masakan ini tak kasih bumbu penyedapnya 1 kilo, jadi enak nggak? Jadi nggak enak kan? Jadi hancur kan masakannya. Oleh sebab itu, di dalam cinta, di dalam kasih, memang ada perasaan. Tetapi cinta itu bukan seluruhnya perasaan, itu bagian kecil. Jadi kalau seseorang mengandalkan, saya mencintai karena masih ada perasaan, ada gerengnya, ini tandanya saya itu cinta. Tidak benar. Kalau saya mencintai dia sebab baru mantan baru, masih romantis sekali, itu tandanya cinta. Jadi kalau sudah kehilangan romantisnya, rasanya saya sudah kehilangan cinta. Apa betul? Itu
cinta yang dasarnya cuma feeling, saudara. Nah, sebetulnya cinta yang sejati, saudara, komponen utamanya, aspek utamanya ada dua, yaitu yang disebut dengan decision dan komitmen. Yang disebut decision dan komitmen. Kalau saudara ingin tahu cinta yang sebenarnya, maka bisa dilihat di dalam dua hal ini, yaitu decision dan komitmen. Bukan cuma feeling. Feeling itu bagian kecil. Cuma seringkali banyak manusia itu mengutamakan feeling. Kalau sudah tidak ada feeling, buat apa dipertahankan? Akibatnya banyak sekali yang bubar karena cuma mengandalkan feeling. Begitu. Padahal sebetulnya love is decision, love is commitment. Apa maksudnya, saudara? Saudara baca sekali lagi. Ayat firman Tuhan mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Ini komitmen bukan? Kalau Allah cuma mengandalkan feeling, perasaan Allah, suka tidak suka pada manusia, pasti tidak suka. Pasti tidak suka. Dilihat dari banyak segi, apa sih yang menyebabkan Allah itu tetap mencintai manusia, yang sering kali meninggalkan Allah, yang sering kali mendukakan kasih Allah, yang sering kali tidak mengasihi Allah, tidak membalas kasih Allah dengan kasih. Apa yang menyebabkan Allah harus mencintai manusia? Kalau cuma dasarnya feeling, Allah itu cuma senang, Allah itu cuma suka. Dari dulu-dulu Allah itu sudah membuang manusia. Tetapi ayat ini mengatakan, inilah kasih itu. Bukan manusia yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi manusia. Walaupun manusia itu berdosa, walaupun kamu meninggalkan aku, walaupun kamu menyakiti aku, walaupun kamu tidak pernah berterima kasih dengan aku, tapi Allah tetap komitmen untuk mencintai manusia. Oleh sebab itu ayat yang terkenal dari seluruh Alkitab itu ada di Yohanes 3 ayat 16 mengapa? Yang pertama komitmen Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu komitmen Allah. Allah tetap mempunyai komitmen untuk mencintai dunia ini, sekalipun dunia ini sedang mengalami makin lama makin bobrok, makin lama makin rusak. Tapi Allah punya komitmen, dan komitmennya tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tidak tergantung pada mood. Komitmen tetap mengasihi. Dan saudara, dikatakan sehingga, ini decision Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah bukan cuma, oh ya komit mengasihi, tapi tidak berbuat apa-apa terhadap dunia yang sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Dia bukan cuma komit, tetapi dia membuat satu keputusan besar, yaitu ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa tujuannya? Supaya itu tujuannya, setiap orang yang percaya. Kalau tidak percaya, itu keputusan manusia, itu kehendak bebas manusia. Allah menyelamatkan, Allah mengasihi, tetapi manusia punya hak untuk menolak. Namun setiap orang yang mau menerima kasih Allah ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Allah. Jadi saudara, komponen-komponen yang paling penting di dalam kasih itu adalah decision dan komitmen. Keputusan untuk tetap komit. Itu yang sangat penting yang ditekankan oleh ayat-ayat ini, saudara. Saudara, banyak suami, banyak istri yang dikatakan kurang ajar katanya. Loh kok bisa? Kenapa kurang ajarnya? Pada waktu masih manten baru, waduh,
mesranya, lengketnya kayak begitu. Gitu. Awal membentuk rumah tangga, saudara, masih belum punya apa-apa, masih susah. Waduh, mau berjuang bareng, merintis bareng, semuanya bersama-sama, susah bersama, senang dinikmati bersama. Itu waktu manten baru. Tapi kalau sudah mulai sukses, lalu dia mengatakan bosen, salah pilih, sudah tidak ada variasi lagi, jemu, lalu lebih baik cerai. Itu yang dikatakan kurang ajar nih orang. Gimana? Namun kalau saya mengatakan begini, jangan saudara-saudara gampang-gampang loh ya menghakimi orang-orang yang gagal di dalam mempertahankan cinta. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak berhak menghakimi orang-orang yang pernah gagal di dalam mempertahankan cinta kasih di dalam keluarga. Orang Kristen dan gereja dipanggil untuk penuh simpati kepada orang-orang yang sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan cintanya tetapi gagal. Apakah itu berarti gereja merestui perceraian? Tidak. Mengapa? Sebab dasarnya gereja adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kecuali, ada kecualinya? Karena gak cinta lagi, enggak. Kecuali karena zina. Karena zina. Zina itu artinya apa? Artinya bukan terus sedang ketangkep. Nah, ini ada alasan nih kalau tidak aku cerai sekarang. Bukan itu maksudnya. Ya toh? Kalau misalkan hubungan, waduh nggak ada bisa di sini ya, sayang nih. Oh ini aja kalau gitu saya jadikan contoh. Makanya jangan di depan, supaya saya jadikan contoh. Di sini ada Lili sama Isa, gitu ya. Hubungan Lili dan Isa ini kan mesra sekali gitu kan ya. Karena mesranya mereka memutuskan satu saja deh. Kalau banyak-banyak mengganggu kemesraan, gitu ya. Tapi suatu hari mengagetkan Isa. Sebab Lili ini begitu suami yang penuh sayang, mesra sekali, perhatian sekali. Tahu-tahu di luar sono, ternyata sudah punya anak lain 2-3. Ya apa boleh buat kan saudara. Nah yang dimaksud dengan sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu maksudnya adalah bukan terus kedapatan, oh kamu sedang jatuh berzina, oke firman Tuhan ngomong boleh cerai, berarti sekarang resmi cerai ya, sehingga aku boleh cari lagi. Enggak, bukan itu. Tapi bila mana pernikahan itu sudah dikhianati sedemikian rupa, untuk dikembalikan lagi nggak bisa. Berusaha untuk dikembalikan tidak bisa. Sudah berjuang secara berdarah-darah tidak bisa. Maka apa boleh buat? Maksudnya Alkitab tidak mengatakan, oh kalau gitu boleh cerai itu benar. Tidak. Apa boleh buat? Maklum, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan begitu puitis, tapi coba direnungkan karena ini benar, saudara. Saudara, Anda, kamu dan saya tidak pernah sungguh-sungguh mencintai sampai terlukai. Kelihatan puitis ya. Benar nggak, saudara? Anda tidak akan pernah benar-benar mencintai sampai Anda dilukai. Jadi kalau Anda tidak mau terluka, jangan mencintai atau jangan dicintai.
Kalau Anda tidak mau terluka, jangan kawin. Sebab cinta yang sejati itu tidak mungkin tidak bahwa orang yang mencintai atau yang dicintai itu akan terluka. Contoh yang paling agung, saudara. Sekarang kita masuk Minggu Sengsara. Nanti tanggal 18 itu Jumat Agung. Bulan depan. Dekat ya, sudah dekat sekali. Bulan lagi. Sekarang kita masuk Minggu Sengsara. Contoh yang paling agung daripada cinta adalah di atas kayu salib itu, Bukit Kalvari itu. Itulah cinta yang paling agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan karena cintanya, dia sampai terluka. Demikian juga kita, saudara. Siapa sih seringkali yang melukai hati kita? Ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Entah suami kita, entah anak kita, entah istri kita. Tapi mengapa walaupun mereka itu melukai atau aku melukai, tapi mengapa masih terus berharga untuk dipertahankan? Sebab memang cinta sejati itu siap, saudara, untuk dilukai. Oleh sebab itu, saudara, yang disebut cinta yang sejati adalah putusan dan komitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan cinta itu sendiri. Inilah sebabnya, saudara, dan nanti Erin mau menikah ya, bulan Agustus ya. Kita semua dukung bersama ya. Kita doakan persiapannya. Ya. Nanti di depan jemaatnya dan di depan Tuhan. Setiap pernikahan Kristen itu akan mengatakan, ya, nanti Joe akan mengatakan pada Erin, Erin, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku, Joe siapa namanya? Joe saja. Joe siapa? Joe. Amitano. Amitrano, bukan Amitabha kan? Amitrano. Iya toh? Aku, Joe Amitrano, mengambil engkau, Irin Subrata, sebagai istriku yang satu-satunya dan yang sah. Dan di hadapan Tuhan dan jemaatnya aku berjanji gitu, untuk tetap mengasihi engkau, untuk tetap merawat engkau, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta yang sejati bukanlah berdasarkan mood atau perasaan senang atau tidak senang. Tapi cinta yang sejati adalah berdasarkan komitmen. Apa yang kita sudah janjikan, yang sudah kita pilih, itu mati-matian diperjuangkan. Kadang-kadang memang harus terluka. Seringkali memang harus terluka. Saya teringat, saudara, akan adik bimbing saya yang sekarang ini menjadi seorang trainer konseling yang terkenal di Indonesia. Dia mengarang beberapa buku. Salah satu bukunya mengatakan mencintai sampai terluka. Dan buku dia pertama itu merayakan penderitaan. Aneh kan? Tapi kalau saudara baca di situ, waduh indah sekali. Penderitaan kok dirayakan. Apakah ini masokis? Bukan itu maksudnya. Saudara, anak yang saya bimbing ini, dia lahir dari keluarga polisi yang pangkatnya itu rendah sekali. Dan dia biasa tinggal di asrama polisi. Saudaranya 10. Rumahnya cuma punya 2 kamar. 1 kamar untuk ibunya, yang 1 kamar besar untuk semua saudaranya 10. Saudara bisa bayangkan. Dan yang kurang ajar ini papanya, saudara. Sudah tahu pangkatnya rendah, gajinya kecil, tapi masih suka mabuk, suka judi, masih suka main perempuan. Semua orang geleng-geleng.
Tapi si istrinya tetap komit untuk aku mau mempertahankan pernikahanku, aku tidak mau mundur. Saudara, sehingga dia jual apa? Buka toko kecil kelontong begitu untuk jual apa saja kebutuhan rumah tangga di sekitarnya. Si bapak ini begitu brengsek sampai suatu hari si bapak ini divonis kena TBC yang sudah kronik dan tidak bisa disembuhkan. Tubuhnya melemah, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi istrinya tetap mau menerima dia, tetap mau menyayangi dia, karena dia komit bahwa inilah suami yang Tuhan beri. Bersyukur bahwa dia mempunyai beberapa tahun suaminya ini bertobat, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Walaupun sudah tidak bisa kerja apa-apa, hidupnya cuma menggantungkan pada istrinya sampai beberapa tahun dia meninggal. Saudara, tapi yang mengagumkan bukan itu. Yang mengagumkan adalah anak-anaknya. Anak-anaknya bisa mensyukuri kepada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada papa untuk mengalami perubahan. Karena mama yang terus menerus mencintai papa, tidak pernah menyerah. Dan sampai sekarang anak-anaknya itu begitu mengagumi mamanya, mensyukuri bahwa terima kasih Tuhan, Engkau memberi mama seperti ini. Dikala papa tidak setia, dikala papa brengsek, dikala papa jahat, tetapi mama tetap memutuskan untuk tetap mencintai, tidak mau menceraikan. Buahnya di anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya begitu mengagumi, begitu menyayangi, begitu mencintai mamanya. Luar biasa. Saudara, memang kasih yang sejati itu dasarnya bukan perasaan, bukan mood, tapi pada komitmen dan pada keputusan di saat-saat sulit untuk tetap bertahan. Tidak semua orang bisa seperti yang saya gambarkan, seperti teman saya ini, saudara, mamanya. Tidak semua orang tahan seperti itu. Kalau sampai tidak tahan, saudara-saudara yang pernah mengalami kegagalan, kegagalan di dalam membina rumah tangga, kegagalan di dalam cinta. Apa panggilan sebagai orang Kristen? Apa panggilan gereja? Yang pertama, panggilan orang Kristen, panggilan gereja adalah simpati, jangan menghakimi. Jangan menghakimi, kecuali orang yang cuma kalau nikah keprek, nggak senang putus, senang putus, nah itu. Tapi kalau dia sudah berjuang, dia dapat suami yang kasarnya luar biasa, yang tidak bertanggung jawab luar biasa, yang sudah berjuang sedemikian rupa sampai aku betul-betul aku tidak mampu. Aku tahu tidak boleh cerai, tapi aku tidak mampu, Tuhan. Nah, panggilan gereja yang kedua, tidak boleh menghakimi, tapi harus mendampingi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang pernah gagal ini didampingi untuk bangkit kembali, untuk meraih yang disebut dengan the second blessing, untuk bisa meraih anugerah pernikahan yang kedua yang Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Kristus sendiri memberikan suatu teladan yang begitu indah. Sebab cinta, saudara, tanpa pengorbanan, maka cinta itu kehilangan artinya. Cinta tanpa pengorbanan, maka cinta itu kehilangan maknanya. Sebab, saudara, pengorbanan karena cinta itu menyebabkan pernikahan itu menemukan keindahannya. Pengorbanan karena cinta, pengorbanan karena mempertahankan cinta, walaupun itu sulit dan berdarah-darah, menyebabkan cinta itu menemukan keagungannya. Sebab pengorbanan
cinta tanpa pengorbanan menjadi hambar. Namun saudara, jikalau cinta itu disertai dengan pengorbanan, perjuangan keras untuk terus-menerus komit, maka firman Tuhan 1 Korintus pasal 3 ayat 4 mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri sendiri dan melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita atas kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, maka dikatakan kasih itu adalah pengorbanan untuk tetap sabar, pengorbanan untuk tetap murah hati, pengorbanan untuk tidak cemburu, pengorbanan untuk tidak memegahkan diri. Tidak jarang, saudara, ada istri-istri yang jauh lebih jago daripada suaminya. Jadi tidak jarang ada istri-istri walaupun dia hebat luar biasa, tapi dia mengorbankan untuk tidak memegahkan diri. Kenapa? Karena kasih. Pengorbanan di dalam kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pengorbanan di dalam kasih itu tidak menjadi pemarah, cepat marah. Pengorbanan di dalam kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi kasih yang sejati adalah bersukacita atas kebenaran. Kasih yang sejati itu menutupi segala sesuatu, terutama kekurangan dan kelemahan orang-orang yang dicintainya. Mengharapkan segala sesuatu, dan kalau partnernya mengalami kelemahan, diharapkan dia sabar menanggung segala sesuatu, sabar supaya partnernya ini bisa keluar dari kelemahannya. Itulah kasih, saudara. Dan 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, kasih tak berkesudahan. Bahasa lidah akan berakhir, nubuat akan berakhir. Padahal dua-duanya itu berasal dari Tuhan. Nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berakhir, tetapi kasih itu tak berkesudahan. Oleh sebab itu, saudara, mari saya ajak setiap kita untuk melihat apakah kita memiliki kasih yang sejati, atau jangan-jangan ternyata kita belum memiliki kasih, tapi baru memiliki suka atau senang, bukan kasih. Sehingga kalau memang suka atau senang bisa saja hilang, jadi tidak suka, jadi tidak senang. Tapi kasih itu komitmen. Kasih itu bukan dasarnya mood, perasaan, tapi komitmen. Di saat-saat yang mengalami kesulitan, disitulah kasih itu menemukan bentuknya. Mari kita merenungkannya, saudara. Seandainya Tuhan kami korbankan segala harta benda kami,
Seandainya Tuhan kami korbankan segala tenaga kami dan segala kemampuan kami, jikalau Tuhan kami berlelah-lelah mengerjakan banyak hal, namun semuanya itu kami lakukan tanpa kasih, maka itu tidak berguna. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, namun kasih itu bersuka cita atas kebenaran. Kami sadar kami tidak memiliki kasih seperti itu. Ajarilah kami Tuhan bahasa kasih-Mu, bahasa cinta-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu ini berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun biarlah firman-Mu itu terus berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.